Dari jajak pendapat saya beberapa hari ini di beberapa perguruan tinggi di Surabaya dan Denpasar, khususnya di fakultas-fakultas hukum dan di fakultas-fakultas ekonomi, saya menyimpulkan belum banyak terjadi perubahan paradigma atau kesadaran baru, yaitu yang saya maksudkan adalah kesadaran tentang bahwa sampai sejauh ini lulusan-lulusan S1 dari hukum dan ekonomi itu sebenarnya mengalami satu ancaman kesulitan kerja, karena sampai sejauh ini nampaknya eh, link and match dari perguruan tinggi itu belum memenuhi keinginan pasar, ya. Saya bisa memberikan data kasar bahwa setahun itu paling tidak eh, ada kelulusan sekitar 55.000 sarjana hukum dan sarjana ekonomi. Jadi artinya kalau digabungkan ya menjadi 110.000. Nah, kalau untuk sarjana hukum kebanyakan atau kurang lebih 70% lalu arahnya menjadi lawyer atau menjadi advokat, ya, mengikuti pendidikan PKPA. Katakan yang 30% itu ingin menjadi hakim, jaksa, notaris, ya, atau corporate lawyer. Nah, kalau di akuntansi ya bekerja di eh, ranah administrasi perusahaan, ya, di sektor-sektor finansial, sektor accounting, atau bahkan menjadi konsultan pajak, ya. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa saat ini eh, lulusan-lulusan S1 hukum dan ekonomi itu sudah oversupply, ya. Kedua, ada ancaman disrupsi teknologi, ya. Eh, dan kita melihat bahwa situasi di negara kita ini saja, pengangguran, ya, PHK itu terus-menerus mengalir tak henti-henti, ya. Di berbagai sektor industri dan usaha begitu banyak terjadi PHK-PHK, dan angka pengangguran di Indonesia ini sangat tinggi. Terakhir saya membaca berita bahwa paling tidak sejuta sarjana itu nganggur, ya. Belum lagi ada satu kisah yang sangat tragis tentang satu orang lulusan Inggris, ya, lulusan akuntansi, harus melamar hampir 650, mengirimkan 650 surat lamaran itu baru bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, situasi dan gambaran semacam ini kalau tidak disadari itu akan merugikan dari adik-adik mahasiswa lulusan hukum dan ekonomi sendiri. Maka saya sebagai ketua umum dari Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia dan juga Perkumpulan Pengacara Perbankan Indonesia itu melakukan canvassing, jajak pendapat, OTS, ke berbagai perguruan tinggi di Surabaya dan Denpasar untuk memberikan satu penawaran, satu kerjasama untuk memberikan skill praktis, ya, skill terapan bagi mahasiswa-mahasiswa hukum dan ekonomi di bidang pajak, di bidang perbankan, dan lain-lain, ya, agar ketika lulus itu paling tidak memiliki keunggulan, ya, keunggulan kompetitif dan keunggulan kompetensi, karena pasar itu terus terang mencari fresh graduate, lulusan-lulusan baru yang memang memiliki keunggulan itu, ya. Kalau tidak akan mengalami kesulitan. Nah, kita tahu faktanya di dunia pengacara misalnya sampai saat ini itu sudah jutaan, ya, oversupply. Begitu juga di lulusan-lulusan akuntansi, ya, jumlahnya jutaan, dan itu berarti oversupply sampai saat ini. Maka saya mengharapkan bahwa kalian semua itu adik-adik mahasiswa memiliki paradigma baru, mulai berpikir bagaimana memiliki satu keunggulan, satu keistimewaan, skill, ya, pengetahuan, terapan, ya, untuk bisa memenangkan kompetensi, kompetisi di dunia nyata, di dunia pasar. Ya, jangan sampai kalian lulus lalu nganggur atau bekerja sembarangan, ya, atau bahkan eh, melakukan kegiatan-kegiatan, ya, yang negatif. Beberapa contoh misalnya dari beberapa lawyer muda itu sudah terjerat kasus suap, ya, kasus sogok menyogok. Itu kan sangat naif dan memalukan dan sangat memprihatinkan bagi nama baik profesi. Jadi saran saya sekali lagi,
uh, mulai merubah paradigma Anda, mulai masuk ke uh, pendidikan yang spesialis, ya, skill yang spesialis. Nah, Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia menawarkan pendidikan khusus pengacara pajak, pendidikan khusus pengacara perbankan, pendidikan khusus pengacara pasar modal, pendidikan khusus pengacara perdagangan internasional, pendidikan khusus pengacara hak kekayaan intelektual, pendidikan khusus pengacara audit, ya, pendidikan khusus pengacara konstruksi. Nah, itu adalah pendidikan-pendidikan khusus di sektor hukum ekonomi. Jadi bagi adik-adik mahasiswa, saya menyarankan mulai mengubah paradigma. Karena kalau Anda hanya targetnya itu sekedar menjadi advokat umum, sekali lagi itu udah oversupply. Ya, udah terlalu banyak jumlahnya dan marketnya sangat terbatas. Maka nanti jangan sampai Anda nganggur atau bahkan kalau lulus ngasal gitu, asal jadi advokat lalu melakukan praktek-praktek negatif. Begitu juga dengan teman-teman advokat. Nah, sekarang Perjakin misalnya sudah memiliki beberapa puluh orang dari latar belakang akuntansi yang sekolah di hukum, ya, karena ingin alih profesi, ingin menjadi pengacara pajak dan mengikuti pendidikan khusus pengacara pajak di Perjakin untuk mempersiapkan diri ketika dia sudah dapat S-nya, jadi bisa disumpah, ya, karena Perjakin itu bisa melakukan penyumpahan di pengadilan tinggi sehingga bisa menjadi pengacara pajak. Nah, harapan saya dari mahasiswa-mahasiswa hukum tidak kalah, ya, tidak kalah ketinggalan, tidak tertinggal paradigmanya. Ya, jangan sampai nanti dari teman-teman saja sudah punya kesadaran, teman-teman akuntansi ini punya kesadaran untuk belajar hukum untuk menjadi pengacara pajak. Ya, apalagi tahun depan pengadilan pajak itu sudah sepenuhnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sehingga dengan demikian yang boleh beracara di pengadilan pajak, praktis pengacara pajak itu diatur oleh undang-undang pengadilan pajak itu sendiri. Itu pesan saya dan salam merah putih.